ada pengabaian di Nusa Tenggara Timur, Bapak menganggap ini biasa saja. Dan ini miris karena ada perangkat pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di NTT, tapi mereka pasif. Ya, selamat sore Bang Gabriel Gua sebagai Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia yang selama ini sudah bertahun-tahun ya aktif dalam mengangkat isu tentang masalah human trafficking di Indonesia maupun di beberapa daerah yang menjadi kantong-kantong terjadinya kejahatan human trafficking ya di Indonesia. Selamat sore Bang Debi. Selamat sore. Iya. Terima kasih Bang. Jadi pertanyaan kami ini lebih banyak bersifat evaluasi, termasuk refleksi dan kedepannya seperti apa gambaran Abang tentang penanganan masalah human trafficking di Indonesia, khususnya nanti adalah NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, pertanyaan kami pertama nih Bang, bisa nggak Abang paparkan dalam tahun lalu, ini kita memasuki ke tahun 2002, poin-poin strategis dan penting yang selama ini terlewatkan dalam penanganan human trafficking dari sisi hulu dulu Bang. Bagaimana Bang? Ya, terima kasih. Mulai dari Nusa Tenggara Timur, nanti juga ke Indonesia dan internasional. Nusa Tenggara Timur, sebenarnya masalah yang menguat pertama adalah pada saat saudara kita Rudy Soik membongkar kasus human trafficking, dan disitulah keterlibatan kami dan teman-teman. Dalam hal ini ada kelompok kerja menentang perdagangan manusia disebut Pokja MPM, dan juga bersama kolaborasi dan Padma Indonesia dan jaringan nasional anti human trafficking coba melihat potret yang ada di NTT, yaitu mulai dari kasusnya Dolvina Abuk yang dikirim dari Malaysia dengan organ tubuhnya sudah hilang semua. Terus yang kedua ada Yufrinda Selan, dan menariknya sampai saat ini kita fokus adalah Adelina Sau. Dan mengapa ini dari hulu NTT? Dan kita melihat bahwa ada pengabaian di Nusa Tenggara Timur, Bapak menganggap ini biasa saja. Dan ini miris karena ada perangkat pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di NTT, tapi mereka pasif, tidak mencari tahu mengapa anak-anak dari NTT, saudara-saudara kita ini itu bermigrasi ilegal yang rentan human trafficking, dan biasanya kaget pada saat mereka sudah menjadi korban, tapi dari hulunya ini tidak diperhatikan, mulai dari desa atau kampung-kampungnya. Dan ini kesalahan pertama tentu saja dimulai dari negara, dalam hal ini pemerintah, bukan para pencari kerja. Karena mengapa mereka tidak bisa disalahkan? Karena lapangan pekerjaan yang disediakan belum memungkinkan di Nusa Tenggara Timur untuk mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Satu-satunya pilihan, dan ini adalah hak asasi, adalah mencari pekerjaan yang dijanjikan dari luar, baik di luar NTT maupun di luar negeri. Nah, regulasinya di NTT mengatur ini belum ada. Yang ada adalah hanya moratorium yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT saat ini, Victor Laskoda. Tapi moratorium ini bagi kami bukan sebuah pergub moratorium, karena moratorium ini sesuai dengan aturan hanya dikeluarkan oleh pusat, bukan daerah. Nah, setelah kami pelajari moratorium pergub itu, ternyata bahwa orang mau berangkat keluar harus dilatih dulu di Nusa Tenggara Timur, baru berangkat. Pertanyaan kita, adakah balai latihan kerja khusus untuk calon pekerja migran yang disiapkan untuk kompetensi dan kapasitasnya ke luar negeri? Ada nggak? Ternyata belum ada di NTT, hanya ada satu di Kupang, tapi belum memenuhi standar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi
pertanyaannya menarik. Mengapa ini terus terjadi di NTT? Yaitu pertama, tiadanya BLK, lemahnya pengawasan, tiadanya regulasi, belum lagi layanan terpadu satu atap sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 untuk mempersiapkan mereka baik kompetensi, kapasitas maupun yang paling menarik adalah maupun legal formalnya mereka termasuk kesehatan tidak disediakan. Dan ada LTSA yaitu di Sika, terus di Kupang dan di Sumba. LTSA di Kupang, di Sumba maupun di Maumere itu baik kami ini sudah dibangun oleh pusat. Apakah lanjutannya dirawat? Kalau dia hanya ada LTSA tanpa ada BLK, itu juga nothing, maksudnya tidak ada gunanya. Jadi kembali lagi kepada pemerintah kabupaten kota di NTT termasuk provinsi, itu wajib hukumnya untuk mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia yang mau berangkat baik antar daerah maupun ke luar negeri. Oke. Bang, sebentar ya. Masalah human trafficking di NTT ini menurut saya sudah lama ya, berlarut-larut maksud saya. Sebenarnya ini penyebabnya apa? Kenapa sampai BLK belum ada, kemudian juga regulasi belum keluar, belum ada. Nah, di mana titik lemahnya menurut pengamatan Padma selama ini? Jadi kita harus akui jujur ya. Akui jujur adalah SDM yang ada di pemerintahan itu, di NTT itu tidak proaktif dan tidak siap. Regulasi secara nasional dan internasional sudah ada. Contoh, sudah ada Perpres nomor 22 tahun 2001 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu sudah ada Perpresnya. Apakah Perpres ini sudah ditindaklanjuti melalui Pergub peraturan gubernur maupun peraturan bupati atau peraturan wali kota di Nusa Tenggara Timur? Dan hasil penelusuran kami itu belum ada. Baru ada Perpres. Dan ini bagaimana mau mencegah? Ini saja belum ada regulasinya untuk ada di NTT. Terus kelanjutannya adalah kalau sudah ada Pergub ini, maka ada perangkatnya yang bekerja. Perangkat itu mulai dari provinsi sampai di kabupaten kota. Apakah ini sudah jalan tidak di NTT? Saya kira ini belum ada. Maka jangan salahkan para saudara-saudara kita yang calon pekerja migran yang berangkat ke luar negeri, misalnya mereka kena bujuk rayu dari para mafiosi human trafficking dan migrasi ilegal. Itu baru di NTT. Dan lebih parah lagi, khusus untuk ke Malaysia, sampai saat ini MOU penempatan dan pelindungan pekerja migran asal Indonesia di negeri jiran ini sejak tahun 2016 sudah berakhir. Dan sampai saat ini belum ada. Dan ini adalah ruang bagi para mafiosi human trafficking maupun pekerja migran ilegal untuk memanfaatkan situasi ini untuk menarik tenaga yang semurah-murahnya untuk dijadikan budak di negeri jiran. Dan Indonesia kok lemah dengan Malaysia? Ada apa? Kok takut amat dengan Malaysia? Terus Gubernur NTT itu kan berkuar-kuar pada saat dilantik akan potong kaki dan tangannya pelaku human trafficking. Tapi ini hanya omongan doang. Apakah ini hanya bualan atau ini serius? Maka ini juga ditertawakan oleh mafiosi human trafficking. Lo banyol doang dong, ngomong doang, mana buktinya? Itu membuat mereka tidak ada pengaruhnya nih perkataan dari gubernur. Maka langkah yang lebih lanjut adalah ketegasan dari Presiden Jokowi maupun Gubernur Nusa Tenggara Timur Vitola Skoda. Jadi ini mafia ini ketawa, mereka ini ternyata tidak punya nyali untuk dengan jaringan human trafficking. Terbukti apa? Terbukti yang oknum TNI Polri juga terlibat dalam kasus human trafficking, bermain juga, tapi
negara tidak pernah melakukan tindakan. Kenapa? Pertama, ada Perpres nomor 22, Menko Polhukam bisa perintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tindak tegas. Kalau perlu mereka ini diproses secara hukum, para oknum-oknum ini. Tidak mungkin mereka pelaku tunggal, pasti ada jaringannya untuk mendapatkan dolar dan ringgit dari Malaysia. Ini yang jangan-jangan ada backing-backingnya. Ada backing-backingnya yang menghambat proses ini semua. Jadi melalui Katong NTT ini kita terpanggil untuk membongkar jaringan sekaligus tidak hanya penegakan hukum. Kami melihat ini kasus Adelina Sahu itu penegakan hukum itu menajam ke bawah, menumpul ke atas. Mengapa kami sampaikan menajam ke bawah? Hanya pelaku lapangan yang diproses hukum. Sedangkan perusahaan yang mengirim Adelina Sahu ke Malaysia pada saat itu waktu masih di bawah umur itu tidak diproses hukum sampai saat ini oleh aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi yang di Malaysia. Malaysia ini kita lagi melalui kasus Adelina Sahu nanti kita akan mendorong untuk proses penegakan human trafficking di Malaysia. Kita doakan bersama melalui Katong NTT ini kita bongkar adalah tanggal 24 Januari ini pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian bagi Adelina Sahu itu dihukum seberat-beratnya, yaitu Ibu Ambika. Dan Ibu Ambika ini bisa dijadikan saksi mahkota untuk membongkar jaringan human trafficking yang ada di Malaysia maupun di Indonesia. Kami mendengar bahwa isu Adelina Sahu ini kan sebenarnya sudah panjang ya, Mas, prosesnya panjang dan lama. Jadi sebenarnya kasus ini belum berakhir ya, Bang ya? Ya, kasus Adelina Sahu sampai saat ini belum berakhir. Dan jangan juga mengabaikan kasus ini, karena kasus Adelina Sahu pintu masuk untuk membongkar kejahatan human trafficking baik di Indonesia maupun di internasional, khususnya di Malaysia. Jadi Pemprov dan Pemkab di NTT jangan menganggap bahwa Adelina Sahu karena sudah meninggal nggak ada apa-apanya. Yang kedua, jangan jadikan Adelina Sahu sebagai pencitraan seolah-olah negara hadir. Itu juga yang kita lawan. Kita mau desak adalah kasus Adelina Sahu ini adalah potret warga Indonesia yang diperlakukan tidak adil, yang diinjak-injak harkat dan martabatnya di negeri jiran atau di luar negeri. Mengapa Indonesia diam menghadapi Malaysia? Mengapa tidak ambil langkah tegas seperti Presiden Filipina saat itu yang turun tangan untuk membela dan melindungi? Dan kok Indonesia lemah? Ada apa ini? Kita baru melihat ada upaya dari BP2MI, Kepala BP2MI untuk mengangkat kasus ini. Tapi kita lihat langkah konkretnya seperti apa. Buktinya sampai saat ini belum ada penandatanganan MOU penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia. Ada apa di balik ini? Ini juga memperlihatkan bahwa lambannya, atau apa karena kita takut dengan negeri jiran Malaysia. Saya kira ini juga oke, negara boleh takut, tapi di NTT Pak Victor Laskodat tidak boleh takut karena dia sudah mengancam untuk potong kaki tangannya pelaku human trafficking. Nah, mana buktinya? Mari berkolaborasi untuk membongkar kasus ini melalui kasus Adelina Sahu, yaitu pertama PT atau perusahaan yang memperangkatkan dia belum diproses hukum di Indonesia. Terus yang kedua, proses hukum human trafficking di Malaysia dan sudah ada undang-undangnya, itu sedang kita perjuangkan untuk dilakukan, yaitu bekerjasama dengan polisi di Raja Malaysia sama aparat penegak hukum yang ada di Malaysia. Karena ini tupoksinya adalah di negeri jiran, maka kita tidak boleh Indonesia bilang oh ini kena alasan bapak ini di negeri orang. Nggak ada. Ini harus diperjuangkan terus-menerus. Maka kita sudah membentuk koalisi
pembela Adelina Sau korban human trafficking, supaya tidak terjadi lagi Adelina Sau yang baru. Saya kira ini paling utama, dan NTT tidak boleh diam. Dia harus bersuara di negara ini untuk menekan Malaysia. Kalau memang Malaysia menganggap ini sesuatu yang tidak boleh diperjuangkan, kita larang, tidak boleh ke Malaysia, kita boikot, kita pergi ke negara-negara yang melindungi calon pekerja migran Indonesia dan diperhatikan adalah hak asasinya, pemenuhan hak-hak mereka. Dan khusus untuk Nusa Tenggara Timur, kita juga aneh melihat kok Pemkab di Timur Tengah Selatan kok tidak peduli dengan Adelina Sau yang akan menjadi Adelina baru di TTS Timur Tengah Selatan. Kok bupatinya, DPRD-nya diam. Nah, setelah kita perhatikan, tidak hanya di TTS, ternyata di NTT juga DPRD-nya juga diam, gubernurnya juga diam. Terus apakah mau terjadi lagi? Dan kami yakin dan percaya kalau ini tidak ditangani serius, maka akan terjadi Adelina baru di Nusa Tenggara Timur. Dan ini sudah waktunya kita mulai dari hulu adalah Pemprov dan Pemkab melibatkan lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga adat untuk dimulai dari desa untuk mendata, termasuk di RT RW, siapa yang keluar dari kampungnya. RT RW harus tahu, kepala desa harus tahu. Kalau ternyata mereka ini, kepala desa ini juga menjadi kepala dosa yang ikut bermain dalam kasus human trafficking, maka lembaga agama yang ikut mengawasi. Nah, lembaga agama ini kan punya data yang akurat ya. Misalnya gereja Protestan ada Gemit, itu klasis-klasisnya ada. Kan pasti ada data, mulai dari baptis sampai dia sudah CD. Begitupun yang di Katolik, mulai dari surat pembaptis maupun komuni. Data mereka ini dikolaborasikan dengan Dinas Dukcapil. Supaya apa? Oh, mereka yang keluar data-datanya lengkap. Sehingga kalau mereka ini berangkat ilegal, siapa yang datang cari mereka di kampung? Kan bisa terdata. Maka ada namanya keamanan mulai dari kampung, mulai dari desa, mulai dari gereja, mulai dari baik Protestan maupun Katolik, ataukah juga mulai dari masjid, mulai didata. Siapa yang berangkat? Berangkatnya kemana? Kalau ini sudah ada data, kalau tuh ada yang hilang, kita bisa tahu. Nah, ini namanya pencegahan dimulai dari hulu. Kalau ini saja diabaikan, ya jangan heran Adelina baru akan terjadi banyak, karena mereka dibujuk rayu dengan uang sirip pinang, akhirnya mereka berangkat. Ternyata bukan bekerja di luar negeri secara memenuhi hak-hak mereka, tapi ternyata mereka menjadi korban human trafficking. Kalau mendengar konteks yang saran yang Amba sampaikan ini semacam terobosannya, artinya tanpa harus menunggu pergub atau aturan lain terkait dengan human trafficking ini bisa dijalankan ini ya? Ya, sangat bisa. Misalnya kita menyiapkan di Padma Indonesia akan melakukan terobosan ini supaya kita tidak dituduh hanya berteriak saja. Kita mulai dari desa, dan salah satu pilihan karena ini adalah dampingan Padma Indonesia, yaitu di Desa Translok Uluwai 2 di Ngada. Kita akan mulai di situ, mulai pembenahan, yaitu bank data di desa. Berapa sih anak-anak, berapa sih umur dewasa, sekolahnya gimana. Nanti kita membantu desa untuk melakukan bank data, sekaligus campaign untuk ini gerakan anti human trafficking melalui apa? Yaitu Desa Mia. Desa Mia itu maksudnya migrasi informasi aman. Jadi supaya mereka ini jangan terbujuk rayu dengan para kaki tangannya mafiosi human trafficking. Misalnya contohnya begini, mereka mau masuk di desa situ, kita bisa tahu ini siapa. Nah, antar keluarga bisa saling menginformasikan dengan ketua RT-nya, RW-nya ada tamu baru ini, tapi dia mau merayu untuk mau memberangkatkan ke luar negeri. Kita bisa cegah dini, mau berangkatnya kemana, urusannya apa. Kalau ini ternyata di situ belum ada layanan terpadu satu atap, yang kedua belum ada BLK PMI, maka ini kita akan mendukung dan mendorong berkolaborasi dengan gereja, karena ada beberapa dengan
susteran maupun dengan ini denominasi gereja Protestan Gemit atau GKS untuk membangun BLK melalui apa? SMK. SMK ini sekolah menengah kejuruan, sehingga yang berangkat ini benar-benar yang punya kompetensi dan kapasitas, dan juga harus jelas ke Malaysia ini sebagai apa atau ke negara-negara lain. Maka perlu juga ada kolaborasi dengan pusat menginformasikan negara-negara mana yang sudah bekerjasama untuk G2G atau B2B untuk ini, yaitu ada BP2MI yang untuk biasa mengirim. Tapi minta maaf saja, sampai saat ini jangankan di NTT, di sektor kelautan dan perikanan itu juga rentan human trafficking. Padahal itu mereka adalah jebolan yang nakoda kapal dan sebagainya. Ternyata mereka dibohongi, karena ternyata di Kementerian Perhubungan khususnya untuk ABK ini, kelautan dan perikanan termasuk DKP, itu belum ada regulasinya. Sudah ada undang-undangnya nih 18, tapi PP-nya sampai saat ini belum keluar. Oke, rumit juga ya. PP-nya itu untuk apa? Melindungi pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan. Ini tadi kita baru ngomong darat nih, belum masuk laut. Ya, ternyata di laut ini belum diatur. Yang kedua, belum ada namanya P3MI, perusahaan penggerak pekerja migran di sektor kelautan, yang banyak agen-agen. Dan agen-agen ini adalah rentan menjadi kaki tangannya mafia untuk human trafficking. Dan perlakuannya termasuk mengerikan ya. Dan mereka ini, kami sedang menangani, kami ngomong kasus. Kami sedang menangani salah satu nakoda kapal yang dibohongi karena dia tunda untuk tidak berangkat ke luar negeri, maka dia dimintain duit. Kita sudah laporin ke BP2MI. Nah, ini penipuan. Tapi setelah kita cek regulasinya, oh ternyata PP-nya belum ada untuk di sektor kelautan dan perikanan. Nah, ini juga nanti kita galang bersama, kan banyak juga di sektor kelautan perikanan itu berasal dari Indonesia Timur, ada dari NTT, Sulawesi Utara, dan ini perlu dibenahi karena mereka menjadi korban human trafficking. Dan saat ini dari Nusa Tenggara Timur itu ada hilang sudah 8 bulan, orang tuanya merindukan, yaitu dia hilang di Laut Maritus, di daerah sana. Nah, ini yang kita akan minta ke provinsi dan pusat untuk bekerja sama mencari tahu ini. Ini juga mengapa kami suarakan ini, karena kita lagi dampingi dan tangani. Kembali lagi tadi dengan Bang Data di desa, saya kira kolaborasi di bawah pimpinan kepala desa, bupati maupun juga DPRD, tolonglah dengan dinas terkait, dinas terkait untuk bekerjasama untuk apa? Melakukan pencegahan, tapi juga persiapan SDM yang berangkat ke luar negeri. Perlu diketahui bahwa NTT ini mengirim sumber daya manusia, khususnya pekerja migran Indonesia yang terbaik di dunia, terunggul di dunia, tapi di sektor keagamaan dan pendidikan, yaitu apa? Para pastor yang berangkat ke luar negeri. Mengapa hal seperti ini tidak dilakukan juga untuk para awam, yaitu para calon pekerja migran di sektor kelautan, perikanan maupun di sektor perkebunan maupun yang pariwisata dan lain-lainnya. Saya kira ini juga NTT ini bisa mempersiapkan SDM-nya, dan SDM unggul sangat bisa. Tapi mengapa tidak ada kemauan dari goodwill dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota? Kenapa? Karena ini maka saatnya kita bergerak dan bersuara supaya mereka bekerja, berkolaborasi dengan siapa? Contoh dengan susteran, dengan para pendeta, dengan tokoh-tokoh agama Muslim, supaya mendirikan BLK bersama, dan juga bisa juga mendirikan yang namanya layanan terpadu satu atap untuk sesuai dengan undang-undang itu. Kalau ini tidak ada, sampai kapanpun, kalau ini belum ada, tetap ada Adelina Sau dari Nusa Tenggara Timur. Oke. Nah, kalau melihat demikian kompleks persoalannya di hulu, bagaimana dengan di hilir? Apakah dalam situasi ini juga hilir itu punya masalah berat juga yang menyumbang kepada terus terjadinya human trafficking di Indonesia? Ya, hilirnya kita ambil contoh Malaysia. Ambil contoh Malaysia. Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja yang murah, tapi juga tidak mau bayar. Salah satu caranya apa? Modus operandinya, mereka diterima nih
di situasi kondisi, yaitu mereka memberikan ruang tiadanya regulasi, yaitu tiadanya MOU antara Indonesia dan Malaysia yang berakhir sejak 2016. Kesempatan ini dipakai untuk merayu pekerja-pekerja asal Indonesia untuk ke negeri jiran dengan janji-janji muluk mereka akan mendapatkan upah yang besar. Nah, ternyata sampai di sana ada permainan mafianya bersama dengan oknum pejabat di Malaysia, yaitu apa? Mereka disuruh kerja dulu di sektor misalnya perkebunan maupun pembantu rumah tangga ataukah di sektor bangunan. Setelah mereka kerja, pada saat para pekerja kita nih mau menuntut hak-hak mereka terhadap gaji, disitulah mereka bermain dan imigrasi sama polisi di Raja Malaysia untuk menangkap mereka. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga lagi, yaitu mereka sudah kerja keras, upahnya tidak dapat, dan mereka kembali ke Indonesia dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan apakah ini juga kita membiarkan seperti itu? Itu tidak boleh. Maka Kemenaker maupun juga BP2MI tidak boleh tidur mengenai ini. Harus serius untuk gebrak Malaysia. Nah, yang lain lagi. Jadi mereka sebenarnya Malaysia sangat membutuhkan tenaga-tenaga Indonesia. Mengapa Indonesia bisa melakukan langkah keras terhadap Malaysia? Yaitu apa? Kita kan punya perkebunan sawit di mana-mana, di Papua dan mana. Mengapa tidak dilatih untuk tidak dikirim ke Malaysia, tapi dikirim dalam negeri, sehingga memotong mata rantai dari para mafiosi ini? Nah, pertanyaannya kita adalah, kok kasus di Batam berturut-turut melibatkan oknum TNI? Tapi apa benar hanya oknum TNI prajurit yang di bawah yang berani melakukan itu? Harus polisi harus berani mengusut ke atasnya, yaitu melalui apa? Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO ini yang sudah ada perpresnya. Menko Polhukam harus ambil tegas, perintahkan Panglima TNI, perintahkan Kapolri, usut tuntas ini siapa yang bikin di belakang ini semua, dan siapa yang bermain di Malaysia. Kita bisa bersama untuk memberantas bersama-sama. Kalaupun mereka tidak mampu, rakyat yang bangkit untuk melakukan itu. Dan teman-teman pekerja ini, saya kira mereka sekarang sudah mulai sadar untuk melakukan ini, kalau memang benar ada peran media. Jadi satu hal kolaborasi, saya sangat setuju, adalah kolaborasi pentahelix. Ada pemerintah, ada rakyatnya, ada akademisi, terus yang paling penting juga adalah CSO sama pers. Pers yang bisa membongkar ini. Indonesia ini kalau pers yang sudah angkat, baru dia mulai sibuk untuk mulai seolah-olah dia bekerja. Tapi pada saat mereka juga diam. Padahal regulasinya sudah ada, tapi mereka pura-pura diam. Ataukah ada masalah, biarin aja. Tapi kalau sudah diangkat oleh media, maka mereka sibuk seolah-olah mereka negara hadir. Negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Tapi sebenarnya mereka tidak mempersiapkan warga negaranya yang mau bekerja ke luar negeri, dan mereka ini menyumbang devisa terbesar bagi negara ini. Tapi tidak hanya devisa, tapi mereka juga adalah pemilih aktif. Jangan sampai mereka hanya dimanfaatkan pada saat jalan pemilu, baik pileg, pilpres maupun pilkada. Pada saat itu sibuk-sibuk. Oh, PMI ini adalah pahlawan devisa untuk menarik suara mereka. Pada saat mereka susah, pada saat mereka bermasalah, mereka dibiarin terlantar. Nah, ini yang perlu juga dibongkar dan diangkat untuk kita benahi dari hulu sampai hilir.